Maulida, mahasiswa pendidikan kimia Untirta. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya nih, apa sih itu laju reaksi? Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Tahukah kalian, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari saya ilustrasikan. Di sebelah kiri saya terdapat bongkahan kayu yang besar, dan di sebelah kanan saya terdapat bongkahan kayu yang telah dipotong kecil-kecil. Manakah bongkahan kayu yang akan lebih cepat terbakar? Ya, benar sekali. Kayu yang akan mudah terbakar adalah kayu yang telah dipotong kecil-kecil. Namun, mengapa demikian? Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaannya berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kayu yang telah dipotong kecil-kecil lebih cepat terbakar. Karena kayu yang telah dipotong kecil-kecil, luas bidang sentuhnya lebih besar dibandingkan kayu yang tidak dipotong. Sehingga proses reaksi pembakaran kayu ketika bersentuhan dengan api akan lebih cepat terjadinya reaksi. Jadi, semakin luas permukaan, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Pengaruh yang kedua, yaitu konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Bandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan. Manakah yang memiliki kemungkinan terjadinya tabrakan paling besar? Mari simak ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi, manakah yang memiliki kemungkinan terjadinya tabrakan paling besar? Ya, benar sekali. Pada persimpangan jalan yang ramai kendaraanlah, kemungkinan terjadinya tabrakan yang paling besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada suatu tempat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam bereaksi. Maka, semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat juga reaksi tersebut terjadi. Pengaruh yang ketiga, yaitu suhu. Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan jika kita melarutkannya dalam air dingin? Mari kita peragakan bersama-sama ya. Sediakan alat dan bahan berikut ini: 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Perhatikan, kira-kira manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, vitamin C akan lebih cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Kok bisa ya? Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah. Partikel lebih aktif bergerak
dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Pengaruh yang keempat, yaitu katalis. Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apa sih tugas mak comblang dan apa sih hubungannya dengan laju reaksi? Yuk perhatikan ilustrasi berikut ini. Berdasarkan ilustrasi, apa tugas mak comblang? Dari ilustrasi, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat kedua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mak comblang di sini berperan sebagai katalis, dan dua orang yang jatuh cinta ini berperan sebagai partikel-partikel pereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.